masih tetap beribadah di rumah. Tapi tidak boleh mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan ya adik-adik. Baik, sekarang kita akan sapa tiap-tiap kelas ya adik-adik. Kita mulai dari kelas kecil. Horas adik-adik kelas kecil. Kelas besar. Horas adik-adik kelas besar. Kelas remaja. Horas adik-adik kelas remaja. Kita juga akan menyapa semua orang tua kami yang selalu setia mendampingi adik-adik kami. Horas orang tua kami. Semua dalam keadaan sehat kan? Dan tetap semangat ya. Hari ini Kakak Mary, Kakak Herlida, dan Kakak Cynthia akan bersama adik-adik untuk beribadah bersama. Adik-adik tetap semangat ya. Dan kita akan memulai ibadah kita. Nah, supaya kita lebih semangat lagi, kita berdiri yuk adik-adik. Yuk. Nah, kita angkat pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi Jalan Serta Yesus. Ayo, semangat ya. Masih tetap berdiri adik-adik. Ini adalah ibadah kita yang pertama di tahun ini. Selamat tahun baru adik-adik sekolah minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Seksagesima. Kita sudah mulai memasuki masa sengsara Yesus. Mari kita siapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Tertulis dalam Mazmur 96 ayat 6 sampai 7. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami adalah domba tuntunan tangan-Mu. Engkau menggembalakan kami umat-Mu dengan penuh kasih sayang. Oleh kuasa-Mu telah menyelamatkan kami dari dosa dan kematian dalam pengorbanan Yesus Kristus. Kini kami akan masuk dalam ibadah kami. Hadir Engkau Tuhan dan kuasai hati kami. Berkati kami agar selalu dapat menjadi alat Tuhan membimbing adik-adik kami. Kiranya Roh Kudus menuntun kami agar iman kami dapat bertumbuh semakin dewasa dan tetap teguh sampai akhir hidup kami. Dengarlah permohonan kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik silahkan duduk. Adik dan kakak guru sekolah minggu, kita bernyanyi lagi yuk. Nah, sekarang kita bernyanyi dengan judul Matahari Bersinar Terang. Harum semerbak bunga di
kita yang keberapa ya? Iya Kak, hari ini karena kita sekolah minggu pertama di tahun 2021, maka kita mulai dari titah pertama Kak. Oh gitu. Demikian bunyinya. Titah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan dalam bahasa Simalungun dikatakan begini ya kakak. Titah na perlobe. Au do Jehovah na batamu nini na batata. Lang maloho mar na batana legan subaliau. Yang artinya adalah kita harus takut kepada Allah dan mengasihinya dengan segenap jiwa, menaruh pengharapan serta beribadah hanya kepadanya. Nah, ingat ya adik-adik, kita hanya boleh percaya dan berharap hanya kepada Allah kita saja. Baik, mari kakak dan adik-adik kita berdoa bersama. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita akan pujian yuk dengan judul Kasih. Adik-adik di rumah dan kakak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami baca dan kami dengar Tuhan dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami nantinya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini tertulis dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kita mendengarkan firman Tuhan ini dibacakan
oleh teman-teman kita ya adik-adik ya, dari kelas kecil, kelas besar, dan kelas remaja. Orang Samaria yang murah hati, ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 26. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Ayat yang ke-27. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Ayat 28. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatanlah demikian, maka engkau akan hidup." Ayat 29. Tetapi akan membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, kau akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Baik, tema kita pada minggu pagi ini yaitu peduli. Tapi sebelumnya kakak mau nyapa adik-adik dulu deh sekali lagi. Selamat pagi adik-adik semua. Gimana nih kabar kalian semua? Kakak harap kalian masih tetap semangat ya. Walaupun di tahun 2021 ini kita masih tetap beribadah secara online. Nah, Kak Mary mau mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat tahun baru untuk adik-adik kelas kecil, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Semoga di tahun yang baru ini kita masih tetap diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga tetap menjadi anak-anak yang patuh dan setia pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, pada pagi hari ini Kak Mary bawa gambar nih. Adik-adik perhatikan ya. Nah, gambar apa ini adik-adik? Iya, ini adalah gambar hati. Kalau kakak-kakak remaja biasanya ngomongnya bahasa kerennya love. Nah ya, hatinya warnanya biru karena hati kan gak selalu warnanya pink kan? Oke. Nah, di dalam hati ini ada tulisan kasih. Kasih itu artinya adalah sayang. Kita lihat dulu ya. Sayang itu bukan hanya terhadap anggota keluarga kita saja ya adik-adik. Misalnya sama papa, sama kakak, sama abang. Tapi
sayang itu untuk seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Nah, sekarang kita masuk dalam firman kita pada pagi hari ini, yaitu dalam Lukas 10 ayat 25 sampai yang ke-37. Isinya tadi sudah dibacakan ya adik-adik sama teman-teman kita. Firman ini adik-adik menceritakan tentang seseorang yang sedang berpergian ke suatu kota. Tetapi adik-adik, di tengah jalan dia dihadang oleh segerombolan perampok. Nah, terus orang ini dipukulin adik-adik. Dipukulin, dirampok, terus sampai sekarat adik-adik, berdarah badannya. Kemudian dia ditinggalkan di pinggir jalan. Ih, kasihan banget ya adik-adik ya. Nah, kemudian beberapa saat kemudian datang seorang imam. Kalau imam berarti orang yang taat beribadah ya adik-adik ya. Tapi aneh loh adik-adik, imam ini tidak menolong, malah dia pergi meninggalkan orang yang lagi sekarat itu adik-adik. Kemudian tak berapa lama kemudian datang kembali lewat orang Lewi. Nah, orang Lewi adalah orang yang ditugaskan melayani di Bait Allah. Tetapi adik-adik, mereka juga tidak menolong, malah mereka pergi juga sama seperti orang yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, datanglah orang Samaria. Nah, orang Samaria ini adik-adik, pas ia melintas, ia melihat orang yang sakit yang sekarat itu adik-adik. Terus dia buru-buru turun dan menolong orang itu. Dia membasuh lukanya, mengobati lukanya, dan juga adik-adik, dia menaikkan orang yang sakit itu ke atas keledainya. Kemudian membawanya ke penginapan. Bahkan adik-adik, si orang Samaria tersebut membayar biaya penginapannya dan berpesan kepada orang di penginapan, kalau biayanya kurang, ia yang akan membayarnya lagi. Waduh adik-adik, baik banget ya orang Samaria ini ya. Nah, kalau menurut adik-adik semua, siapa di antara mereka yang baik? Imam, orang Lewi, atau orang Samaria? Iya, tentu saja orang Samaria ya adik-adik. Adik-adik mau nggak seperti orang Samaria yang baik hati dan mau menolong itu? Kakak harap kita semua mau ya mengikuti kebaikan hati orang Samaria ini. Nah, imam dan orang Lewi adalah orang yang selalu beribadah kepada Tuhan, rajin mendengarkan firman Tuhan. Bahkan mereka juga mengajarkan firman Tuhan pada orang-orang. Tapi adik-adik, ada satu yang kurang baik, yaitu mereka tidak melakukan ajaran firman Tuhan tersebut. Mengasihi itu berarti harus melakukan firman Tuhan, yaitu melakukan kebaikan pada orang lain walaupun kita tidak mengenal mereka sama sekali. Nah, kakak mau kasih contohnya ya adik-adik ya. Misalnya nih, kalau adik-adik lagi main petak umpet, kan lari-lari tuh, tiba-tiba teman adik-adik yang di samping yang lari bersama adik-adik terjatuh. Tapi karena adik-adik takut tertangkap, cuek aja tuh lari, nggak peduli sama temannya yang jatuh. Nah, itu tidak boleh ditiru ya adik-adik. Itu bukan perbuatan yang terpuji. Tapi kalau adik-adik berhenti dan menolong temannya, itu berarti adik-adik adalah anak-anak Tuhan. Nah, selanjutnya, kasih bukan hanya pada saat sakit atau susah saja, tapi saat senang pun kita bisa memberi support pada teman kita. Misalnya nih, sekarang kakak remaja ya, misalnya teman kakak remaja ada yang mendapatkan piala atau penghargaan karena berprestasi di olahraga. Karena dia berprestasi,
bisa nih kakak kirim WA untuk temannya, memberikan ucapan, misalnya gini, selamat ya karena kamu sudah mendapatkan piala. Nah itu artinya sebagai tanda care kita pada teman kita tersebut ya. Dia pun pasti senang loh adik-adik, karena kita sudah ada perhatian sama dia ya. Nah contoh kebaikan itu adalah contoh seperti orang Samaria tersebut ya adik-adik ya. Kemudian kita sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya mendengar dan membaca, tapi dalam sikap sehari-hari pun kita harus mencerminkan anak-anak Tuhan. Nah adik-adik, kasih itu bukan hanya mengatakan yang baik-baik saja atau mendengarkan yang baik-baik saja, tapi kasih juga harus melakukan sesuatu untuk kebaikan. Contohnya seperti orang Samaria tadi ya adik-adik. Nah sekarang kasih, apa hubungannya kasih dengan tema kita yaitu peduli? Ya kakak kasih tahu ya. Hubungannya adalah ketika kita memiliki kasih yang tulus, maka kita akan peduli dan mau menolong sesama yang membutuhkan. Nah, kita sampai pada kesimpulan firman kita ya adik-adik pada pagi hari ini. Kesimpulan pada pagi hari ini yaitu 1. Tuhan meminta pada anak-anak untuk mengasihi semua orang. Yang kedua, Tuhan mau anak-anak mengasihi tanpa memandang perbedaan. Dan yang terakhir yang ketiga, Tuhan mau kita berbuat secara nyata, bukan hanya melihat dan mendengar. Nah sekarang ayo kakak-kakak kita gabung lagi, Kak Cynthia, Kak Hernida. Oke, nah sekarang ayat hafalan kita hari ini apa kakak? Baik kakak dan adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan kita hari ini tertulis di dalam Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Itu Pak. Ingat ya adik-adik, dihafalkan. Terus sekarang kita masuk ke dalam kreativitas. Kakak, kita kan langsung 3 kelas nih. Kelas kecil, kelas besar, dan remaja. Nah, dan kita juga bertiga nih. Kita bagi ya kakak ya. Oke, Kak. Nah, sekarang dari kelas kecil dulu. Iya. Kreativitas untuk kelas kecil adalah membuat gambar love. Seperti ini kali kakak. Oh iya, seperti ini ya adik-adik. Membuat gambar love dan diberi tulisan kasih. Ini ada contohnya. Itu Kak. Iya betul. Kelas besar kakak? Dan kelas besar menyanyikan lagu kasih bersama anggota keluarga dan divideokan ya adik-adik. Terus dikirim ke WA group ya kakak ya? Oh iya. Terus yang kelas remaja, kakak minta membuat list tentang kasih yang akan kalian lakukan di 2021 ini. Listnya ditulis, kemudian dibacakan dan divideokan. Misalnya nih adik-adik ya, di tahun 2021 ini aku akan lebih sayang sama adik atau sama kakak, nggak mau berantem lagi. Terus yang keduanya misalnya aku 2021 ini mau lebih rajin lagi membantu mama di rumah. Nah, dan seterusnya terserah adik-adik ya. Videokan terus dikirim ke WA group kita. Oke. Nah, sekarang untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian Anggo Ipar 33.
kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan. Terima kasih Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan, supaya bisa seperti orang Samaria yang membantu sesama kami. Dan Tuhan, bimbinglah kami, supaya firman-Mu bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari. Dan jadikanlah kami Tuhan, sebagai terang dan garam dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita siapkan persembahannya. Ayo kakak, kita ambil persembahan kita. Oke, kalau persembahannya sudah siap, kita angkat dan berkata, Huberedoon Gumbani Harajao Inai Bata. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Allah. Allah Bapa kami, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur atas berkat-Mu yang mencukupi seluruh kehidupan kami. Kini kami persembahkan hidup dan harta benda yang berasal daripada-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Semoga dapat digunakan untuk pengembangan kerjaan Tuhan di dunia ini. Ajari dan bimbing kami agar selalu mengandalkan Engkau Tuhan, agar kami selalu menjadi yang terbaik di hadapan-Mu. Ajari kami tetap bersyukur atas limpahan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, agar kami selalu berjalan seturut kehendak Tuhan. Kini kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami percaya Tuhan selalu tuntun kami dalam menjadi kehidupan kami. Tutup bungkus kami Tuhan, dan layakkan kami menjadi ahli waris kerajaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan tonggo O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada Ugur Nami, Asetorang Ganu, Senggoi dalam nami, Salakah Natosa, Dobham Hasoman nami, Torang Age Huja. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Kita nyanyikan Horas Primahita. Horas
adik-adik sekolah minggu, di tahun yang baru ini kita harus memiliki semangat baru dan sukacita baru. Walau banyak tantangan, yakinlah Tuhan selalu beri kekuatan bagi kita. Tetap semangat dan jaga diri adik-adik. Tuhan memberkati kita semua. Amin.